Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak lebih dari 7 menit ya. Karena kultum itu kuliah 7 menit. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha, apa bunyinya? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh. Ini Quran surah Ali Imran ayat 133. Sering kita dengar dari asatiz kita bahwa awal Ramadan itu adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, dan 10 hari terakhir adalah itqun minan nar. Walaupun ini hadis menurut Imam As-Suyuti adalah hadis dhaif, tapi untuk memotivasi kita beramal soleh, tidak apa-apa kita sampaikan. Ulama mengatakan bahwa hadis dhaif itu masih lebih afdal daripada qaul ulama. Anak-anakku semua, apa sih yang dimaksud dengan maghfirah? Maghfirah ini kalau kita belajar ilmu sharaf, dia adalah masdar mimi kan? Ghafara yaghfiru, ghufranan, maghfiratan. Kalau kita buka kamus, maka ghafara itu artinya bisa bermakna mengampuni, bisa juga bermakna menutupi. Ayat yang tadi itu bermakna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah, bergegaslah. Nah, sari'u itu fi'il amr, kepada ampunan Allah, dan surga yang luasnya itu seluas bumi dan langit. Kata maghfirah ini di dalam Al-Quran disebut sebanyak 28 kali. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan maghfirah dari Allah? Maghfirah itu adalah kebutuhan kita, adik-adik sekalian ya. Ampunan Allah itu adalah kebutuhan kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hari ketika kita berinteraksi dengan kawan, dengan saudara, dengan teman, ada saja kesalahan, dosa yang tidak kita sengaja maupun sengaja kita lakukan gitu. Nah, sehingga ada hadis mengatakan kullu bani adama khatta'un. Setiap manusia itu khatta'un, melakukan apa arti khata?
kesalahan, dosa gitu. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Nah, untuk mendapatkan maghfirah Allah ini adalah dengan cara bertaubat. Itu sebabnya setiap kita selesai sholat, nah kita membaca Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa liman lahu haqqun alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat, atau Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena bisa jadi pada saat kita sholat itu kita juga tidak khusyuk, pikiran kita melayang-layang, sehingga kita salah. Gitu. Karena sulit sekali yang namanya khusyuk di dalam sholat. Kita bisa khusyuk sesaat, kembali pikiran kita melayang-layang. Nah, dulu Al-Maghfurullah Tuan Guru menjelaskan salah satu langkah awal kita menjadi khusyuk dalam sholat adalah kita tahu arti apa yang kita baca. Rukun-rukun sholat, bacaan rukun-rukun di dalam sholat itu kita tahu artinya gitu. Apa arti Al-Fatihah, apa arti surah, ayat-ayat pendek yang kita baca. Itu salah satu langkah awal. Nah, kita kembali ke maghfirah. Nah, salah satu cara mendapatkan maghfirah Allah adalah dengan cara bertaubat. Yang kedua, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, kita hafal, adik-adik hafal mungkin, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena betul-betul beriman kepada Allah, dan betul-betul ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kan dosa itu ada dua macam ya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan di bab taubah di situ, dosa yang ada hubungannya dengan Allah dan dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Nah, dosa yang hubungannya kepada Allah dengan cara bertaubat, menyesali apa yang pernah dilakukan dan mencabut diri, tidak melakukanlah lagi gitu. Nah, sedangkan dosa yang berkaitan dengan sesama manusia dengan cara kita meminta maaf atau meminta halal. Kalau pernah mengambil Indomie kawannya misalnya di lemari, minta halal, saya sudah ambil dulu, ikhlaskan ya. Saya kira dikasih kalau sekedar Indomie ya. Tapi kalau sandal yang harga mahal mungkin tidak minta diganti kan. Itu dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Kita minta halal gitu. Nah, dan kita yang dimintai maaf juga harus rela memberi maaf. Nah, karena itu juga perintah dari Allah ya. Wal 'afina 'anil nas, itu memberi maaf pada manusia itu harus. Nah, salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa adalah salah satunya ya memberi maaf. Al-kaziminal ghaiza, bisa menahan marah. Yang kedua wal 'afina 'anil nas, memberi maaf kepada sesama manusia. Itu terkait dengan taubat ya. Nah, dan kata maghfirah ini juga sepadan dengan kata al-afwu. Allahumma innaka afuun kan? Ya Allah, engkau maha afuun, maha pemaaf. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Nah, ada dua kata yang sepadan ini. Ada maghfirah, ada afun.
Nah, menurut para ulama, termasuk pendapatnya Imam Al-Ghazali, kata maghfirah itu bermakna Allah mengampuni tapi tidak menghapus catatan amalnya. Tetap tercatat tapi dianggap tidak tetap dicatat. Nah, kalau afuun dihapus betul gitu. Nah, sehingga kata afuun itu lebih tinggi daripada maghfirah. Nah, itu sekilas tentang makna kata maghfirah. Nah, kalau kita buka kamus ya ghafara itu bisa bermakna mengampuni atau menutupi. Kalau kita tap ek itu, nah itu namanya maghfur. Nah, itu saja sekilas ayat yang saya sampaikan di pertengahan bulan Ramadan ini, di malam Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelas 3 semoga dilancarkan ujiannya ya. Dan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga saya lihat ini dia mau segera pulang yang kelas 3 ini kan. Selesai ujian kayaknya langsung angkut lemari. Ya? Kecuali yang mau tinggal sekolah di sini kan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.